فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan kembali kajian berdoa dengan nama Allah At-Tawwab. Doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan nama Allah At-Tawwab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها wa atimmaha alaina. Ini di awal daripada doa ini. Kemarin kita sudah pelajari bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati kita orang-orang yang beriman. Nabi ajarkan dalam doa ini, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Ya Allah, satukanlah hati kami orang-orang yang beriman dan perbaikilah keadaan kami orang-orang yang beriman. Karena kita adalah manusia yang harus hidup dengan orang lain. Kita tidak akan bisa hidup dengan sendirian. Maka kehidupan kita akan selalu baik. Kita akan selalu tenang apabila kita hubungan sesama orang-orang yang beriman selalu baik. Selalu saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong menolong. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak dinamakan orang yang beriman sehingga ia mencintai orang yang beriman yang lainnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri? Dia tidak menginginkan terjadi terhadap saudaranya yang beriman apapun yang ia tidak inginkan terjadi pada dirinya sendiri, dan dia menginginkan saudaranya yang beriman mendapatkan apapun yang ia inginkan untuk ia dapatkan, yaitu kebaikan-kebaikan. Nah, maka dari itu Nabi SAW katakan dalam hadis lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi
orang muslim sejati adalah seorang muslim yang apabila muslim lainnya selamat dari lisannya, selamat dari dua tangannya. Artinya dia tidak menzalimi saudaranya yang beriman baik dengan lisan maupun dengan dua tangannya. Mereka saling mencintai. Nah, maka dari itu ini harus benar-benar kita pahami. Maka di dalam akidah kita hal yang sangat pokok antara lain adalah mencintai orang yang beriman. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa konsekuensi cinta kepada Allah antara lain, kalau memang cinta kepada Allah, maka buktikan dengan mencintai apapun yang dicintai Allah. Salat dicintai Allah, cintai salat. Puasa dicintai Allah, cintai puasa. Semua ibadah dicintai Allah, maka cintai apa yang dicintai Allah itu. Maksiat dibenci Allah, maka benci maksiat itu. Nah, ini adalah konsekuensi cinta kepada Allah yang pertama. Konsekuensi cinta yang kedua terhadap Allah adalah cintai orang-orang yang beriman. Karena Allah sangat mencintai orang yang beriman. Allah sangat mencintai orang yang beriman. Maka kalau itu adalah orang yang beriman, kita wajib mencintainya. Kita wajib mencintainya. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seterusnya Rasul mengatakan, wahdina subulas salam. Wahdina subulas salam. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah kepada kami jalan keselamatan. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur. Keluarkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Nah, jadi di dalam kalimat ini kita memohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah, dan zaman tidak semakin baik apabila zaman itu semakin dekat kepada hari kiamat. Karena zaman itu semakin jauh dari Nabi. Karena Nabi adalah sumber kebenaran. Nabi adalah sumber kebenaran. Jadi semakin ke ujung zaman tidak semakin baik. Zaman tidak semakin baik. Maka perhatikan bagaimana munculnya penghancur-penghancur iman yang akan membuat iman kita lemah, yang membuat kita beribadah dengan lemah. Lihat fitnah menyebar dengan begitu sangat mudah, umpamanya lewat HP. Luar biasa, kita disodorkan dengan hal-hal yang membuat iman kita lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat informasi-informasi yang ada di HP. Itu membuat kita saling membenci satu sama lain. Padahal seharusnya orang yang beriman tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, maka dari itu antara lain upaya yang harus kita lakukan agar supaya iman kita terus dalam keadaan baik, ibadah kita terus dalam keadaan baik, adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar supaya Allah terus berikan kepada kita kebaikan iman, kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain apa yang harus kita lakukan agar supaya selalu iman kita baik, agar supaya kita beribadah dengan baik, adalah terus-menerus menuntut ilmu. Terus-menerus menuntut ilmu. Orang yang beriman itu harus menuntut ilmu. Orang yang beriman harus menuntut ilmu. Tidak ada boleh orang berhenti menuntut ilmu kalau dia adalah orang yang beriman. Ulama-ulama besar kita saja semua menuntut ilmu. Kenapa? Ibnul Mubarak rahimahullah katakan, ajabtu liman lam yatlubal ilm.
saya sangat heran kata Ibnul Mubarak terhadap orang yang tidak mau menuntut ilmu. Saya heran sekali kepada orang yang tidak mau menuntut ilmu, kata Ibnul Mubarak. Kenapa? Kalau dia tidak menuntut ilmu, bagaimana ia memperbaiki dirinya, kata Ibnul Mubarak. Kalau dia tidak menuntut ilmu, bagaimana dia memperbaiki diri? Coba, benarkah yang dikatakan Ibnul Mubarak? Kalau kita tidak belajar ilmu, bagaimana kita memperbaiki diri? Bagaimana kita tahu perintah? Bagaimana kita tahu larangan? Bagaimana kita tahu kesalahan-kesalahan diri kita? Kalau kita tidak tahu kesalahan-kesalahan diri kita, maka kita tidak bisa memperbaiki kesalahan diri kita. Kita tidak bisa memperbaikinya. Nah, maka dari itu ada apa dengan menuntut ilmu? Di dalam menuntut ilmu ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, ketika majelis ilmu ada, maka di dalam majelis ilmu itu kita bisa memperbaiki diri. Di dalam majelis ilmu kita menjadi tahu apa yang kita tidak tahu. Di dalam majelis ilmu kita semakin kenal dengan Allah. Kita semakin kenal dengan Allah. Kalau orang semakin kenal dengan Allah, semakin bagus imannya. Lemahnya iman seseorang karena dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, maka beribadah pun akan lemah. Beribadah pun akan lemah. Perhatikan dalam Al-Quran, biasanya Allah kalau mau memerintahkan kita beribadah, itu dia perkenalkan dulu dirinya. Contoh, Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini ayat perintah pertama sekali beribadah dalam Al-Quran. Nah, sebelum Allah memerintahkan kita beribadah, lihat dia memperkenalkan dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian. Beribadahlah kalian kepada Allah. Alladzi khalaqakum. Karena Allah yang menciptakan kamu. Karena Allah yang menciptakan kamu. Kalau bukan Allah yang menciptakan kamu, ya enggak usah beribadah kepada Allah. Allah enggak yang menciptakan kita, Pak. Allah. Kalau bukan Allah, ya enggak usah beribadah. Tapi kalau masih Allah yang menciptakan, maka kita harus beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada kalian. Nah, jadi kenapa alasannya beribadah kepada Allah? Allah perkenalkan dirinya dalam ayat ini. Allah yang menciptakan kalian dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan semua rizki kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kalian semua. Maka dari itu ada kata-kata Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria, kata-kata beliau yang dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Satu ketika Yahya bin Zakaria mengumpulkan orang-orang Bani Israel di Masjid Aqsa. Lalu dia memberikan beberapa nasihat. Apa kata Yahya bin Zakaria? Wahai orang-orang yang beriman, dan ini sekaligus telah disampaikan Rasul kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian kepada Allah. Karena kalau kalian tidak beriman kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah, tak ubahnya seperti kalian membeli seorang budak. Tak ubahnya seperti kalian membeli
seorang budak yang sangat kalian cintai karena dia punya tenaga yang kuat, karena dia punya kerajinan yang sangat luar biasa, sehingga kalian membelinya karena kalian sangat suka, cara kerjanya suka, tenaganya sangat kuat. Akan tetapi begitu kalian beli dia dengan harga yang sangat mahal, lalu dia bekerja untuk orang lain dan memberi kepada orang lain, begitulah orang yang tidak beriman dan beribadah kepada Allah. Kira-kira marah nggak Pak kalau begitu? Ada budak, sekarang udah nggak ada. Dulu ada budak. Ada budak. Kalau budak itu yang dicari orang tenaganya kuat, kerjanya rajin. Nah kalau sudah begitu harganya sangat mahal. Harganya sangat mahal. Lalu dibeli dengan harga yang sangat mahal. Tapi begitu dibeli dengan harga yang sangat mahal, budak itu bekerja dengan rajin, tapi dia bekerja dengan orang lain, untuk orang lain. Dan kalau dia punya sesuatu, dia berikan pada orang lain, bukan justru kepada bosnya. Nah, begitulah perumpamaan orang yang tidak beriman dan beribadah kepada Allah. Karena dia yang menciptakannya adalah Allah, dia yang memberikan rizkinya adalah Allah, tapi dia bekerja untuk orang lain. Nah maka dari itu Allah sangat marah dengan orang yang seperti itu. Tidak ada keselamatan. Lalu yang kedua apa kata Yahya bin Zakaria? Dia mengatakan kalau kalian mau salat, kalau kalian mau salat dan kalian menghadapkan wajah kalian ke kiblat, maka salatlah dengan baik, jangan kalian melirik. Karena kalau kalian melirik, kalian akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Coba, mudah enggak itu? Salat tidak melirik. Bisa enggak? Nabi SAW katakan, apa kata Nabi? Apabila kalian berdiri menghadap kiblat untuk melakukan salat, maka Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Nah jadi jangan main-main dengan salat ini. Karena salat ini seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa pertama sekali Allah hitung nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka dipastikan semua akan baik. Nah, antara lain faktor terbesar antara lain yang membuat salat kita tidak baik adalah lirikan-lirikan. Maka Nabi katakan pencuri ulung yaitu syaitan adalah akan membuat orang yang salat itu melirik. Kalau udah melirik, apa yang terambil? Yang akan terambil adalah kekhusyukan salat. Maka kalau mau salat, upayakan apa yang ada di depan itu adalah jangan sesuatu yang membuat kita nanti melirik kepadanya. Nah, maka tidak boleh itu kita sholat, baju kita di belakang itu ada tulisan-tulisan yang aneh. Sehingga nanti kalau sudah sholat, yang di belakang itu dia mula-mulanya menghadap ke tempat sujudnya, dia katakan Allahu Akbar. Setan bilang itu, lihat bacaan bajunya apa itu? Apa bacaan bajunya itu? Dia lihat, bagaimana mungkin Allahu Akbar, lalu dia lihat bajunya ada tulisan Monas. Itu kadang tidak disadari, itu terucapkan kadang. Iya kan? Maka tidak boleh. Nah, jadi sesuatu hal yang membuat kita melirik nanti ketika sholat itu dihindarkan. Nah, kenapa? Karena kata Nabi kalau kita sholat, kita menghadapkan wajah kita ke kiblat, Allah pun menghadapkan wajahnya kepada kita. Allah pun menghadapkan wajahnya kepada kita. Lalu kita takbir dan kita membaca suratul Fatihah. Allah menjawab semua bacaan suratul Fatihah itu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah katakan apa? Hamidani abdi, hambaku ini memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab apa? Asna alayya abdi, hambaku ini mengagungkan aku. Malik yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, sampai akhir. Sampai akhir. Selama Anda tidak melirik. Kalau Anda sudah melirik, Allah pun tinggalkan. Allah pun tinggalkan. Tinggallah kita sendiri salat. Nah, tentu kalau sudah begitu nilainya sudah tidak lagi bagus. Salat seperti itu sudah tidak lagi begitu berpengaruh. Maka lihat hal yang paling sulit dalam ibadah salat. Hal yang paling sulit dalam ibadah salat adalah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Kemana pandangan kita? Kalau salat ke tempat sujud. Kalau kita lagi tahiyat, kemana pandangan? Boleh ke tempat sujud, boleh kepada telunjuk tangan yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau lagi salat jangan ngelirik. Ini persoalan yang sangat besar. Persoalan yang sangat besar, karena ketika kita berdiri itu banyak hal yang dilirik. Allahu Akbar. Nah, lihat, godaan setan yang paling hebat ketika saat berdiri mengajak Anda melirik kepada kesana kemari, sehingga nanti Anda akan lupa bacaan salat, Anda akan tidak konsentrasi dengan bacaan salat, bahkan nanti banyak yang lupa, tidak mencintai salat jadinya. Nah, lalu lihat, setelah kita berdiri, kita rukuk. Ketika rukuk, yang dilirik semakin sedikit. Yang dilirik semakin sedikit. Puncaknya ketika sujud. Nah, ini enggak ada lagi yang dilirik. Ketika sujud tidak ada lagi yang dilirik. Nah, ini harus benar-benar mata batin itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi sebab sujud ini adalah ibadah paling mahal. Itulah yang menjadi sebab doa ketika sujud adalah sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau salat kita tidak boleh melirik ke sana kemari. Tidak boleh. Nah, lalu apa kata Yahya bin Zakaria? Kata Yahya bin Zakaria, apa kata beliau? Bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Karena kalau kalian bersedekah, tak obahnya seperti kalian orang yang terhukum, lalu semua anggota tubuhnya diikat, tangannya pun diikat ke tengkuknya, kata Yahya bin Zakaria. Ketika hendak dibuang ke kobaran api yang sangat besar, ketika hendak dibuang ke kobaran api yang sangat besar, tiba-tiba sedekahnya datang, melepaskan ikatannya dan dia tidak jadi dihukum. Begitulah sedekah sungguh sangat luar biasa untuk menyelamatkan orang dari api neraka. Nah, maka dari itu sedekahlah. Walaupun itu sedekah yang sedikit, sedekah yang banyak, tapi sedekah itu antara lain fungsinya adalah sangat luar biasa menghapuskan dosa, menyelamatkan kita dari api neraka. Maka dari itu Nabi katakan, apa kata Nabi? Fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Selamatkan dirimu dari neraka itu walaupun hanya menyedekahkan separuh kurma. Selamatkan dirimu dari neraka itu, kata Nabi, walaupun hanya menyedekahkan separuh kurma. Maka Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bersedekahlah kalian sebelum kematian itu tiba. Kalau ruhmu sudah ada di tenggorokan, itu Allah yang ngomong. Allah yang ngomong. Kalau ruh orang yang tidak bersedekah itu
sampai di tenggorokannya dia memohon kepada Allah, ya Allah tolong tunda sebentar saja, tolong tunda sebentar saja kematianku agar supaya aku bisa mengeluarkan satu sedekah. Maka orang yang lagi sakarat itu dianjurkan bersedekah, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Gak boleh. Kenapa? Karena memang keinginan orang yang lagi sakarat adalah kematiannya ditunda agar supaya bisa mengeluarkan sedekah. Ketika seorang sahabat, saya lupa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika sakit berat di Mekah, ketika terjadi penaklukan kota Mekah, dia sakit berat. Lalu dia memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, sebagaimana yang kau tahu aku adalah orang kaya, anakku hanya satu, seorang perempuan. Kalaupun aku tinggalkan hanya sepertiga hartaku pada putriku, tetap dia jadi seorang orang kaya. Boleh enggak aku mengeluarkan sedekah 2/3 dari hartaku? Kata Nabi, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau sudah mati, sudah mengalami penyakit yang ini secara kebiasaan bisa membawa pada kematian, dianjurkan bersedekah, tapi tidak boleh 2/3. Kalau separuh boleh enggak ya Rasulullah? Separuh juga tidak boleh, kata Nabi. Kalau 1/3 boleh enggak ya Rasulullah? 1/3 boleh, itu udah banyak. Udah banyak. Tapi kalau dalam keadaan sehat, silakan bersedekah semampu Anda. Tapi kalau lagi sakarat, dianjurkan bersedekah, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kenapa? Karena memang ketika orang sakarat, dia memohon kepada Allah agar supaya kematiannya ditunda sesaat hanya untuk mengeluarkan sedekah. Hanya untuk mengeluarkan sedekah. Hadis-hadis yang sangat umum, yang sangat masyhur tentang ini sangat banyak sekali. Seorang ibu masuk surga karena memberikan 1 biji korma kepada 2 putrinya. Seorang pelacur dia memberikan minum kepada seekor anjing, dia masuk surga. Nah, maka dari itu bersedekah. Maka dari itu Yahya bin Zakaria mengatakan, bersedekahlah kalian, karena sedekah itu adalah perumpamaannya, kata Zakaria bin Yahya, seperti ada seseorang yang terhukum, sebentar lagi dia akan dibakar, lalu dia diikat semua badannya, tangannya diikat ke belakang tengkuknya. Ketika hendak mau dibuang ke api neraka, sedekahnya datang melepaskan semua ikatan itu, dan dia selamat dari neraka itu. Lalu apa kata Yahya bin Zakaria? Yang keempat dia katakan apa? Berzikirlah kalian. Berzikirlah kalian. Karena umpama zikir itu, kata Yahya bin Zakaria, adalah seperti ada orang yang dikejar musuh yang sangat banyak. Dikejar musuh yang sangat banyak. Musuhnya kuat-kuat. Lalu dia masuk ke dalam benteng yang sangat kuat. Akhirnya mereka tidak bisa ngapa-ngapain, karena dia telah masuk ke dalam benteng yang sangat kuat. Begitulah zikir. Begitulah zikir. Membuat kita selamat dari kesesatan-kesesatan. Zikir itu membuat kita iman semakin kuat. Iman semakin kuat. Nah, zikir itu membuat kita semakin mampu beribadah. Zikir itu menghapuskan dosa. Pak, kalau kita sholat 5 waktu sehari semalam, lalu kita membaca zikir setelah sholat wajib. Zikir setelah sholat wajib. Zikir setelah salat wajib antara lain yang paling penting subhanallah berapa kali? 3. Alhamdulillah berapa? 3. Allahu Akbar. Udah berapa itu? 99. Kita harus hitung-hitungan nama Allah. Karena kata Allah, perniagaan yang tidak pernah rugi adalah perniagaan dengan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kalian terus muhasabah, menghitung-hitung apa yang sudah kalian lakukan. Nah, kita mau berhitung nih tentang zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Berapa jumlahnya? 199. Ditutup dengan la ilaha illallah menjadi berapa? Menjadi 100. Kalau 5 kali kita salat berarti berapa? 500. Ya kan? Allah katakan dalam sebuah hadis kudusi, yudha'aful hasanat bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Allah melipat gandakan setiap kebaikan yang kalian lakukan minimal 10 kali lipat. Semakin ikhlas semakin banyak. Bisa minimalnya 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 300 kali lipat, bisa 500 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700. Allah katakan dalam hadis kudusi, yudha'aful hasanat bi asyri amsalha ila 700 dha'fin wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan, Allah akan lipat gandakan amal kebajikan yang kalian lakukan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat. Maka nanti di akhirat kita begitu melihat amal yang kita lakukan, kita katakan pada Allah, ya Allah, aku tidak pernah lakukan ini semua. Aku tidak pernah lakukan ini semua. Orang dia hanya berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah selesai sholat subuh, lalu Allah datangkan kepada dia rezeki pahala yang sebesar gunung lebih. Dia katakan, aku tidak pernah melakukan ini semua, ya Allah. Iya, kata Allah, bukankah aku telah berjanji dulu ketika di dunia, amal kebajikanmu aku lipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Itu perempuan pelacur yang kasih minum anjing itu berapa kali lipat itu? Nah, oke, kita hitung 10 kali lipat. 100 kita berzikir setelah setiap sholat wajib, 100 kali 10 berapa? 100 kali. Tadi kan subhanallah alhamdulillah Allah akbar 99. Genap 1. Jadi 100 kali 10. Berapa, Pak? 1000. Kalau 5 kali kita berzikir karena kita salat 5 kali berarti berapa? 5.000 pahala. Lalu Nabi katakan, kalau kalian mau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar berapa? 34. Jadi 100. Baca zikir ini kalau mau tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Baca ketika hendak tidur. Anda akan sehat, Anda akan bugar. Anda akan bugar. Satu ketika Nabi datang kepada Aisyah datang kepada Nabi karena fungsi zikir antara lain menguatkan badan. Aisyah datang ke rumah Nabi, Nabi tidak ada. Yang ada adalah Fatimah, bukan Aisyah. Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi nggak ada. Yang ada Aisyah. Apa kata Aisyah? Ada apa Fatimah? Fatimah mengatakan, ayahku mana? Masih di masjid. Lalu Fatimah pulang. Begitu Nabi datang, lalu Aisyah bercerita, tadi Fatimah datang ke sini. Ada apa? Dia nggak ngomong. Lalu Nabi pun pergi ke rumah putrinya. Ada apa tadi ke rumah wahai Fatimah? Fatimah mengatakan, aku sudah tidak kuat untuk menumbuk tepung. Jadi kerjaan Fatimah membantu Ali adalah menumbuk tepung. Menumbuk tepung supaya halus. Nah, sehingga tangan daripada Fatimah pecah-pecah. Aku udah gak kuat ayahku menumbuk tepung. Saya mau minjam uang agar supaya aku bisa menggaji pembantu. Lalu apa kata Rasulullah? Mau gak aku berikan kepadamu yang lebih baik dari pembantu, yang membuat tenagamu selalu kuat, engkau selalu semangat. Apa itu? Kata Fatimah, kata Rasulullah, bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 setiap kali kau mau tidur.
Nah, jadi kalau tadi 500 kali 10 adalah 5.000. Ditambah lagi 100. Ditambah lagi 100. Jadi 6.000. Kira-kira dosa sehari semalam ada 6.000 enggak? Ada 6.000 enggak? Bukankah Allah katakan, apa kata Allah? Atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Nah, ini antara lain perintah Allah. Engkau terus harus introspeksi setiap hari. Kalau engkau sudah sadar kau melakukan dosa, istighfar. Lalu ikuti dosa itu dengan kebaikan. Begitu cara orang beriman menghapuskan dosa. Atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Maka Allah katakan dalam ayat lain, istaghfirullaha thumma tubu ilaih. Kalau kamu sudah berdosa, beristighfar, lalu ikuti dosa itu, imbangi dosa itu dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Nah, gimana kira-kira? Ada enggak 6.000 Pak sehari semalam dosa? Ada. Masa enggak ada? Buka HP aja. Kita enggak sadar, mau lihat berita datang orang yang telanjang. Ya enggak? Begitu enggak? Ini kadang-kadang enggak bisa diapain, enggak ada aplikasi yang bisa menutup itu. Nah, ini hebatnya zaman. Enggak pakai HP, enggak bisa juga. Iya kan? Nah, coba deh dari apa? Nah, ini harus kita renungkan. Ini harus kita renungkan agar supaya kita jangan malas berzikir itu. Nah, jangan tinggalkan lagi zikir itu. Kalau hitungannya seperti itu saja tadi, hitungan minimal zikir setelah salat wajib sehari semalam aja Anda udah dapat pahala 6.000. Itu hitungan minimal. Gimana kalau Allah lipat gandakan 700 kali lipat? Antara lain umpamanya zikir yang sangat luar biasa menghapuskan dosa itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Idza marartum bi rawdatil jannah tamatta'u. Kata Nabi, kalau kamu melewati sebuah taman surga di dunia, tamatta'u. Mampirlah dengan sukaria. Mampirlah dengan sukaria. Lalu para sahabat bertanya, wa ma raudatul jannah ya Rasulullah? Apa taman surga di dunia ya Rasulullah? Lalu Nabi katakan, hilqatul ilm. Taman surga di dunia adalah majelis ilmu. Taman surga di dunia adalah majelis ilmu. Nah, maka tadi kita katakan antara lain supaya kita bisa memperbaiki diri adalah menuntut ilmu. Maka dinamakan Nabi, majelis ilmu itu adalah taman surga. Dalam hadis lain Nabi katakan, siapa yang sering mampir di taman surga, itu pertanda dia penduduk surga. Aneh itu. Kalau ada orang ngaku mukmin, dia tidak menuntut ilmu. Bagaimana dia paham agamanya? Ustaz, sekarang Al-Quran sudah diterjemahkan. Anda tidak akan paham kalau hanya membaca Al-Quran dan terjemahannya. Paham enggak? Ada Al-Quran, ada terjemahannya. Paham enggak makna kandungan yang ada dalam Al-Quran itu? Enggak ada. Kalau Anda tidak hadir dalam majelis ilmu, enggak paham. Dikasih kepada kita hadis dengan terjemahannya. Apakah kita bisa mengambil hukum dari terjemahan itu? Enggak akan. Kalau tidak ada majelis ilmu. Maka disiplin ilmu adalah memiliki guru. Maka tidak ada ulama di atas dunia ini yang tidak punya guru. Enggak ada itu. Orang yang aneh itu udah merasa dia guru, nggak mau belajar lagi. Imam Syafi'i belajar nggak? Belajar. Nah, maka dari itu di majelis ilmu Anda pertama dapatkan adalah ilmu. Di majelis ilmu Anda semakin kenal Allah. Di majelis ilmu semakin tahu bagaimana beribadah yang baik. Di majelis ilmu semakin tahu kesesatan-kesesatan yang harus dihindarkan. Di majelis ilmu semakin tahu kesalahan-kesalahan diri. Lalu apa manfaat majelis ilmu? Ibnu Mubarak mengatakan, teman sejatimu adalah teman yang kau temukan di majelis ilmu. Itulah teman sejati.
Teman sejatimu adalah teman yang kau temukan di majelis ilmu. Ini kita ngaji sekali seminggu. Kira-kira kalau ada yang mati satu orang, ikut nggak sholatin? Itu nggak sholatin? Doain nggak? Iya. Itulah arti sahabat. Ketika kita mati, roh kita keluar dari jasad kita, yang datang mengambilnya malaikat rahmat. Mereka membawanya melewati lapisan-lapisan langit. Lalu jasad kita siapa yang ngurus? Siapa yang ngurus jasad kita? Itu jemaah Masjid Multahada. Ya enggak? Jemaah Masjid Multahada. Yang nyolatin Anda siapa? Jemaah Masjid Multahada. Yang nguburin Anda siapa? Jemaah Masjid Multahada. Kalau dari awal sampai akhir tidak pernah datang ke masjid ini, mati dia, kita pun nggak tertarik. Paling kita datang sebagai hak tetangga, kasih 2.000 pergi kerja. Ya kan? Maka dari itu ada apa dengan majelis ilmu? Di situ Anda menemukan teman sejati. Nih, lihat wajah-wajah ini semua. Kalau Anda mati, inilah yang akan memandikan Anda, yang mengkafani Anda, yang mensolatkan Anda, yang akan membawa Anda ke kubur, mereka yang akan mendoakan Anda. Kalau Anda mati, Anda dengan kita semua ini akan ketemu lagi nanti di Illiyin. Allah katakan, keluarlah engkau dari jasadmu, lalu bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku. Ketemu lagi kita di Illiyin, di alam ruh. Nanti Anda masuk surga dengan siapa? Ya kita bareng-bareng. Masuk surga itu enggak sendiri-sendiri, bareng-bareng. Maka dari itu Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw ilal jannah zumara hatta idza ja'uha futihat. Masuk surga bareng-bareng. Kita bareng-bareng masuk surga. Mati digabungkan kembali ruh kita seperti kita bergabung di RW 18 ini. Kalau udah ada yang mati, lalu besok ada yang mati, kalau ada seandainya besok ada yang mati, dia akan bernostalgia dengan orang-orang teman-teman kita yang udah dahulu. Gimana? Masih si Anus masih sholat gak Masjid Multahada? Masih senang dia. Kenapa dia senang? Oh, tinggal mati. Kalau udah mati ketemu lagi. Kalau udah mati ketemu lagi. Itu aja persoalannya. Nah, jadi kita harus ketemu lagi nanti kalau sudah mati. Nah, masuk surga pun kita bareng-bareng. Di surga pun kita bareng-bareng. Dengan siapa Anda di akhirat? Kata Nabi, kalau kau ingin tahu dengan siapa kau di akhirat, lihat dengan siapa yang kau bersahabat. Lihat dengan siapa yang kau bersahabat. Maka kata Nabi, kesibukan pertama penduduk surga, kesibukan pertama penduduk surga adalah mencari keluarga dan sahabatnya. Kalau mereka tidak temukan, mereka cari temannya yang lain yang ada di surga. Kamu lihat Cianu enggak? Kamu lihat Cianu enggak? Enggak ada. Waduh, dia kan dulu teman kita sholat tuh. Dia kan dulu teman kita ngaji. Ya, ayo kita datangi. Mereka rame-rame datangi. Mereka katakan, ya Allah, surga ini tidak nikmat bagiku kalau si Anu tidak ada di sini. Karena dia dulu temanku menuntut ilmu, temanku memperbaiki iman, dia dulu temanku salat berjamaah di masjid. Apa kata Allah? Cari temanmu itu di neraka. Selama masih ada iman walaupun sebiji zarrah di dalam hatinya, haram bagi dia neraka itu, angkat dia. Maka harapan untuk selamat dari neraka antara lain nanti di akhirat adalah syafaat dari teman yang saleh. Syafaat dari teman yang saleh. Jadi pertemanan itu sangat penting. Sangat penting. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, di surga pun kita adalah barang-barang. Di surga kita barang-barang. Maka dari itu Ibnu Mubarak mengatakan, yang engkau temukan di majelis ilmu yang kedua adalah di majelis ilmu lah sahabat sejatimu. Di majelis ilmu lah sahabat sejatimu. Kalau bapak mati, kita mati, pingin mana yang nyolatin kita? Orang yang rajin ke masjid atau orang yang tidak pernah sholat? Pingin mana, Pak? Tidak pernah sholat itu orang, tapi karena kita mati, ada juga yang datang begitu ya.
Ada juga preman-preman juga mati, ada juga yang datang. Pingin mana kalau bapak mati yang sholatin bapak, orang yang sholatnya rajin, jamaahnya rajin. Pingin mana pak? Bukankah Nabi katakan apabila seorang mukmin meninggal dunia, lalu ada orang yang mensolatkan dia, 40 orang tidak menyekutukan Allah, maka yang 40 orang itu nanti di akhirat diberi hak untuk mensyafaatkan dia. Ibnu Abbas satu ketika anaknya meninggal dunia, lalu dia panggil anaknya yang lain. Kata dia, anakku sini, ada apa? Itu di luar udah banyak orang belum? Anaknya bilang kira-kira 40 mah ada. Udah keluarin jenazahnya. Keluarin jenazah adikmu. Karena aku dengar Nabi mengatakan kalau ada seorang yang beriman, lalu dia mati dan dia disalatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, nanti di akhirat dia yang 40 itu diberi syafaat untuk orang yang mati itu. Nah, ini yang kita cari. Nah, seterusnya antara lain yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu adalah ampunan. Ampunan itu sudah kita bicarakan kemarin. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu, ada malaikat yang datang, malaikat taftish datang. Mereka kalau melihat ada majelis ilmu, mereka memanggil malaikat yang ada di gang-gang. Mereka mengatakan, ayo di sini yang kita cari. Lalu mereka pun menemukan sayap-sayap mereka. Satu riwayat mereka menaruh sayap mereka. Selama majelis ilmu itu berlanjut, malaikat itu mengatakan, Allahumma ghafir lahum. Ya Allah, ampuni mereka semua. Ya Allah, ampuni mereka semua. Bahkan kata Nabi, semua ikan yang ada di dasar lautan pun ikut berdoa agar supaya orang yang menuntut ilmu itu diampuni. Coba kalau seluruh makhluk berdoa agar supaya kita diampuni karena kita menuntut ilmu, maka kalau sudah menuntut ilmu, kata Nabi, kita selesai, kita tutup dengan kafarah majelis. Kita katakan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi katakan, Allah jawab, maghfurun lakum, kamu semua adalah orang yang diampuni. Lalu ada malaikat nyeletuk, ya Allah, ada temannya di luar enggak ikut. Mungkin temannya yang ikut sama dia tadi tapi sungkan masuk, atau mungkin supir pribadinya sungkan masuk. Apa kata Allah? Dia pun aku maafkan. Nah, ini hebatnya berteman dengan orang yang menuntut ilmu. Ini hebatnya berteman dengan orang yang saleh. Anjing aja di dalam Al-Quran, ada seekor anjing Allah muliakan. Allah ceritakan dia di dalam Al-Quran, seekor anjing yang dia adalah binatang, hukumnya haram karena dia berteman dengan Ashabul Kahfi. Nah, maka dari itu dia nggak ikut, cuman temannya ikut tadi majelis taklim. Dia di luar, ya Allah, bagaimana? Dia pun saya ampuni, kata Allah. Dia pun saya ampuni. Nah, jadi semoga kita adalah orang yang diampuni Allah setelah kita selesai melakukan talabul ilm. Kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Masih ada sisa doa ini. Ada pertanyaan, silakan. Ayo. Bagaimana pada umumnya orang berpikir sarung itu mereknya itu ada di mana? Iya, itu ada mereknya. Cuman itu tadi kalau Bapak udah lihat itu ada mereknya, Atlas, Gajah Mungkur gitu. Itu setan akan giring Anda, Allahu Akbar. Padahal tadi udah baca. Setan bilang lihat lagi dah. Ya kan? Lihat lagi dah. Gajah Mungkur. Itu coba itu Nabi yang ngomong. Itu Nabi yang ngomong. Engkau tahan aja pemandanganmu. Jangan engkau melirik. Maka salatmu akan baik. Salatmu akan baik. Maka kenapa Nabi katakan syaitan itu adalah pencuri ulung? Karena hal yang paling berharga dalam pandangan Allah adalah salat. Ibadah adalah yang paling afdal adalah salat. Ya, sampai Nabi katakan, kalau engkau ingin nanti di akhirat pertemuanmu dengan Allah selalu baik-baik aja, maka pastikan di dunia salatmu baik-baik aja. Nah, jadi kalau salat di dunia baik-baik aja, nah
nanti di akhirat pertemuan dengan Allah akan baik-baik aja insyaallah. Nah, sekarang mulai bisa direnungkan, apakah saya nanti di akhirat akan baik-baik saja ketika bertemu dengan Allah? Maka lihat salatmu. Lihat salatmu. Nah, ini luar biasa berharganya salat ini yang menjadi penentu selamat atau tidak selamat nanti di akhirat. Nah, maka dari itu yang sangat luar biasa antara lain godaan syaitan adalah dia mencuri pandangan kita. Dia mencuri pandangan kita. Ya. Nah, dia ajak kita melirik ke sana kemari. Allahu Akbar. Padahal ini masjid umpamanya nih. Ini masjid dari dulu udah ada tulisan umpamanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya kan? Dia masuk setiap udah puluhan tahun dia baca, tapi begitu takbir Allahu Akbar. Setan bilang, lihat tuh di atas. Imam lagi baca ayat, dia bilang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Setan tuh bilang, masih ingat enggak tafsirnya? Ya kan? Nah, ini. Nah, jadi antara lain cara untuk membuat sholat kita baik, coba jangan melirik, ya, jangan melirik, jangan pula memejamkan mata kalau tidak darurat. Ya, kalau tadi nggak bisa nih, kalau mata masih pejam, masih aja ngelihat ini gambar yang di depan ini, ya kan, tulisan yang udah. Kalau darurat pejamkan mata. Tapi kalau tidak darurat jangan pejamkan mata, karena itu juga merupakan hal yang membuat kita konsentrasinya adalah buyar. Nah, yang paling benar itu bagaimana supaya sesuai perbuatan kita ini dengan namanya sholat yang benar, maka mata itu harus menunduk. Nu tentara kalau berbaris berani nggak lirik sana kemari? Ada nggak tentara itu di depan komandan jenderal baris begini? Ada nggak? Nggak ada itu. Yang dia tahu siap gitu aja, matanya tetap aja ke bawah. Nah, karena itu adalah bukti ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ada lagi? Sudah? Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.